Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali bisa duduk untuk bermajelis ilmu, dan di siang hari ini kita akan membahas tentang bab yang ke-7 dari Kitabut Tauhid, hukum memakai gelang dan benang dijadikan jimat. Artinya di sini pengarang memberikan contoh pertama setelah muqaddimah yang cukup panjang, di mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang tafsir daripada tauhid. Maka kita masuk ke contoh-contohnya. Nah, contoh yang pertama yang dicontohkan oleh pengarang adalah hukum memakai gelang dan benang dijadikan untuk jimat. Tentu maksud daripada pengarang di sini memakai gelang dan jimat ini artinya dalam rangka dua hal. Pertama, untuk menghilangkan bala. Kemudian yang kedua, untuk mencegah bala. Jadi tujuan orang pakai jimat itu kan dua. Pertama, pencegahan. Yang kedua, memang betul-betul untuk mengangkat. Dan di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencontohkan tentang syirkul asghar, syirik kecil, tetapi bisa menjadi syirik besar kalau seandainya gelang dan jimat itu diyakini sepenuhnya menghilangkan bala yang dimaksud. Tapi sebelum saya membaca dalil-dalilnya, saya ingin memberikan sebuah muqaddimah dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di dunia ini segala sesuatu itu terkandung dari takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali karena takdir Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian, dalam dunia pengobatan, maka ada 3 perkara yang harus dipahami. Pertama, ada obat itu yang sifatnya syar'i dan juga qadari. Sifatnya syar'i dan juga qadari. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ada obat-obatan itu secara syar'i memang bisa mengobati. Contoh umpamanya madu, memang ada hadisnya. Habbatus sauda, memang ada hadisnya. Air zam-zam, ada hadisnya. Juga Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu obat. Sebagaimana habatus sauda
dia obat segala penyakit. Ini disebut pengobatan yang bisa menyembuhkan secara syar'i. Memang Quran yang mengatakan itu obat dan hadis yang mengatakan itu obat. Itu namanya syar'i. Tetapi ada juga sifat obat itu qadari. Qadari itu artinya penelitian. Setelah diteliti dalam lab oleh para ahli dari bidangnya, para dokter dan juga orang-orang farmasi dan yang semacamnya, ditemukanlah pada daun-daunan tertentu bisa mengobati, pada buah-buahan tertentu bisa mengobati, pada akar-akaran tertentu bisa mengobati. Tetapi pengobatan ini kan sebatas penelitian, diambil kemudian dicoba, kadang sembuh kadang tidak. Lah ini disebut dengan qadari namanya, bukan syar'i, karena tidak ada nas. Contohnya sambiloto kan ada ya, ada namanya daun sambiloto atau apalah yang pahit-pahit itu ya, itu kan tidak ada Qur'annya. Siapa yang minum jamu sambiloto sembuh, kan nggak ada Bu ya. Hadis juga nggak ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi berdasarkan penelitian bahwa setelah diteliti oleh pakar-pakar obat bahwa siapa yang memakan obat-obatan tersebut itu bisa menyembuhkan, dan kenyataannya ada yang sembuh walaupun tidak semua sembuh gitu maksudnya. Itu disebut namanya qadari. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika seseorang mengambil obat, baik itu syar'i ataupun qadari, baik obat-obatan yang memang dikatakan penyembuh dalam Al-Quran seperti Quran sendiri, air zam-zam, korma, habbatus sauda gitu ya, minyak zaitun dan yang semacamnya, ataupun yang sifatnya qadari, bodrek ya, ataupun paramek gitu ya, atau mungkin jamu-jamuan herbalan, maka tidak boleh diyakini bahwa benda-benda itu yang menyembuhkan. Walaupun secara Quran mengatakan, umpamanya Quran sendiri menyembuhkan, atau secara hadis habbatus sauda bisa menyembuhkan, atau secara qadari bodrek bisa menyembuhkan orang yang sakit kepala. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan itu benda-benda itu Bu. Tetapi harus diyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan takdir. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir. Walaupun seandainya seseorang sudah memakan obat yang secara syar'i penyembuh atau secara qadari penyembuh, kalau memang setelah dimakan kok tidak sembuh-sembuh, ya memang takdirnya belum sembuh. Tetapi kemudian kalau memang setelah minum obat itu sembuh, ya memang takdirnya sembuh. Maka ini 3 poin sebagai muqaddimah Bu ya, tentang bab yang kita akan kaji, supaya Ibu paham keyakinan kita kepada obat-obatan. Karena obat-obatan itu hanya sebagai sebab Bu ya, bukan tujuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi obat-obatan itu hanya sebab, sebagai sebab penyembuh saja. Seperti berbekam, minum jamu, minum herbal, itu kan sebab saja. Dan sebab itu tadi ada 3 perkara. Pertama sebab syar'i atau qadari,
Yang kedua, sebab itu tidak boleh diyakini dengan sebab itu penyembuh, tetapi musabab yang membuat sebab itu Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang ketiga, dan sebab itu tidak mungkin menyembuhkan kecuali karena takdir Allah. Inilah tauhid namanya, Bu ya. Kalau sudah 3 poin ada pada hati kita, berarti kita telah mentauhidkan Allah. Adapun manusia, bicara tentang sebab ini, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang tidak mau mencari sebab. Dia pikir, nanti juga kalau Allah takdirkan sembuh, sembuh Kak. Ngapain juga saya harus berbekam, ngapain juga saya harus urut, ngapain juga saya harus minum herbal, ngapain juga saya harus ke dokter. Toh penyakit datang dari Allah, Allah juga yang ngangkatnya, berdoa sajalah. Ini ada orang yang tidak mau cari sebab. Dan ini salah, karena doa saja tidak cukup, kecuali harus mengambil sebab. Kemudian yang kedua, kebalikan daripada orang yang menafikan sebab. Dia terlampau hulu, ekstrim dalam mengambil sebab. Nggak peduli apakah sebabnya ini terkandung syirik kecilkah, syirik besarkah, memadaratkan, haram, tidak peduli, yang penting sembuh. Ada orang yang kayak gitu tuh, yang penting sembuh, mau ke dukun, mau kemana, terserah, yang penting saya sembuh. Ini orang yang ugal-ugalan cari sebab namanya. Kemudian yang ketiga, yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya dia pun bukan berarti kemudian menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, tidak mau mencari sebab, tapi juga tidak ugal-ugalan cari sebab. Dia berusaha mencari sebab, tapi sebab yang syar'i atau sebab yang qadari. Sebab syar'i ya harus minum obat yang secara syar'i itu penyembuh, kayak madu, habatus sauda, tamer, Quran, ruqyah gitu ya. Atau sebab qadari, datang ke dokter, beli obat di apotek gitu ya. Maka yang ketiga ini yang dibenarkan. Ini mukaddimah saya biar paham hukum memakai gelang dan benang jimat ini. Kita masuk pada babnya. Baik. Mu'alif rahimahullahu ta'ala kemudian mencantumkan satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniallahu bidhurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi tawakkaltu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah ya Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain daripada Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak merahmati kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakan, maka terangkan kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Sesembahan selain Allah itu kan banyak, Bu ya. Sesembahan selain Allah itu banyak. Ada dari benda-benda mati seperti batu, pohon, kawah, gunung, lembah gitu ya. Macam-macam, termasuk gelang, jimat gitu ya. Ataupun benda hidup seperti manusia, malaikat disembah, nabi disembah, wali disembah, semua disembah. Ataupun yang ada di atas atau yang ada di bawah, seperti yang di atas matahari, bintang-bintang, bulan-bulan itu ya. Atau yang ada di bumi yang ma'ruf. Jadi sesembahan selain Allah itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan hampir semua makhluk di bumi itu disembah manusia. Saking banyaknya sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah terbaca satu buku di India itu, Bu. Ada 1000 agama.
Berarti kalau 1000 agama ya 1000 Tuhan yang disembah ya. Bayangkan tuh, 1000 Tuhan yang disembah itu yang di India saja tuh, belum di tempat lain gitu ya. Tadi sini Allah mengatakan, katakan, ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian tentang sesembahan yang diseru selain daripada Allah Azza wa Jalla? Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan madarat, apakah sesembahan itu sanggup mengangkat madarat itu? Ataukah jika Allah memberikan rahmat, apakah sembahan itu sanggup menahan rahmat Allah? Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Kenapa? Karena sesembahan selain daripada Allah itu la yanfa' wa la yadhur. Tidak akan memberikan manfaat dan tidak pula mencegah madarat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika masih kecil itu dididik sama ayahnya Abu Kuhafa untuk nyembah berhala, Bu. Akhirnya Abu Bakar kecil ini dimasukkan pada ruangan, di situ banyak berhala. Kemudian Abu Bakar ditinggal sendiri sama berhala-berhalanya itu. Kemudian Abu Bakar ditengokin satu-satu berhalanya itu. Maka Abu Bakar, namanya anak kecil, Bu, kata Abu Bakar ini, berhala yang sana, inni ja'in fa'at imuni. Saya lagi lapar nih, butuh makan, katanya. Inni arin faksuni, saya butuh pakaian bagus untuk lebaran gitu ya. Tolong berikan pakaian kepadaku. Saya haus, saya pengen minum. Pokoknya minta semua sama berhala. Ya namanya berhala, bagaimana bisa ngasih? Berhalanya sendiri tidak pakai baju, minta baju pula kan gitu. Berhalanya tidak makan, minta makan pula kan. Jadi akhirnya ngamuklah Abu Bakar kecil. Diambil itu tongkat tuh, dipentung-pentungin berhalanya itu. Itulah Abu Bakar kecil. Makanya Abu Bakar itu betul-betul dari kecil sudah menolak fitrah itu. Persis seperti Ibrahim. Ketika masa remaja, dihancur-hancurkan patung Namrud. Kemudian ketahuan, kau yang melakukan ini ya Ibrahim? Ya, katanya. Bahkan yang melakukannya patung yang besar itu, katanya. Kalau nggak percaya, tanya dia, katanya. Kau udah gila ya Ibrahim, kau udah tahu patung itu tidak bicara, masa kami harus suruh bicara pula sama patung itu? Artinya mereka mengakui berhala itu bicara pun tidak gitu ya. Lah kita kiaskan kepada bab yang kita kaji. Sekarang gelang, kalung, jimat, baik dari benang, baik dari besi, baik dari kuningan, baik dari emas atau yang sejenisnya, perak gitu ya. Apakah itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat? Tidak. Ya. Dulu kita ingat bukan, sebelum corona atau ketika awal-awal corona itu, orang demam batu akik itu, Bu. Kan ada tuh orang demam batu akik itu, hampir di semua pasar kaget ada orang jual batu akik, sampai batu ulek dibuat batu akik, Bu. Lagi demamnya sama batu akik itu kan. Semua jual batu akik. Kalau kita nongkrong di depan orang batu akik, ngebual dia, Bu. Ini batu ini Pak, kalau untuk usaha hoki, dia sendiri miskin, jualan di pasar kaget kan. Harusnya dia nyetannya di mall lah kan gitu. Apain pula di pasar kaget gitu. Jadi dia sendiri ngebual, nggak yakin, yang jual batu kaki aja nggak yakin. Kalau dia yakin, ngapain dijual ke orang yang hoki, pakai sendiri aja lah kan itu ya kan. Jadi sebenarnya kalung-kalung, jimat-jimat dan yang semacamnya, baik untuk mengangkat bala ataupun mencegah bala, itu tidak akan memadaratkan, bahkan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Akal pun menolak. Akal apalagi benar. Makanya saya pernah cerita sama ibu, saya pernah dakwah, Bu, ke salah satu pulau di Batam. Waktu itu saya ziarah ke Pulau Moro dengan Ustaz Soleh, nggak salah. Jadi lewatlah di sebuah kampung itu, namanya kampung saya tidak tahu. Tapi anak-anak di situ dari bayi sampai anak-anak kecil tuh, Bu, itu digelangi benang warna kuning. Baik kakinya, baik tangannya, baik lehernya, baik perutnya, dan tidak boleh dilepas kecuali putus sendiri. Jadi saya tanyalah ke warga situ, iseng-iseng, kok aneh ya anak-anak di sini kok pada pakai benang semuanya kan? Ini tuh apa ini benang ini? Hampir semua anak pakai benang masalahnya kan? Anak-anak kecil itu, dan tidak boleh diputuskan, kecuali putus sendiri. Rupanya keyakinannya ini benang diambil dari kubulan wani fulan,
dan bisa mencegah supaya anak ini tidak mudah sakit alias kekebalan gitu ya. Jadi nggak perlu divaksin Bu, kasih benang aja, tidak kebal. Jadi anak ini supaya tidak mudah sakit katanya. Coba bayangkan. Benang ini kan sebab Bu. Tadi saya katakan sebab itu ada 3 kan. 1 kalau tidak syar'i, qadari. Artinya sebab itu pertama syar'i, harus Quran atau hadis yang mengatakan bahwa benang itu penyembuh. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengatakan benang penyembuh. Oke, syar'i tidak, masuk kepada qadari. Penelitian dokter, farmasi dan yang semacamnya. Ternyata benang itu lebih banyak dijual di tempat benang khusus untuk tailor dibandingkan di apotek kan Bu ya. Kalau Ibu cari benang di mana Bu? Pasti di tailor kan. Masa cari benang di apotek? Salah lah. Kecuali benang jahit koperasi, untuk operasi kan itu ya. Artinya secara penelitian pun tidak ada orang meneliti benang itu untuk pengobat gitu. Kalau benang untuk layangan adalah kan gitu. Atau benang untuk jahit ya mungkin banyak, tapi kan tidak dijual di farmasi itu. Berarti secara syar'i dan qadari sudah salah. Ya sebab itu. Kemudian juga meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ya, tapi mereka bablas seolah-olah benang itu yang menyembuhkan penyakit anak-anak mereka. Kemudian semua atas takdir Allah Azza wa Jalla. Berarti benang, kalung dan yang semisalnya adalah sebab yang sebenarnya bukan sebab. Makanya hukum menggunakan jimat semacam gelang atau yang semacamnya itu hukumnya 2 Bu. 1 bisa menjerumuskan kepada syirkul asghar. Kapan itu? Kalau seandainya yang memakainya itu meyakini bahwa tangkal-tangkal, jimat-jimat, benang-benang, gelang-gelang itu hanya dijadikan sebab, bukan tujuan. Dia yakin Allah yang menyembuhkan, tetapi supaya cepat proses penyembuhannya pakai benang, dikalungkan. Maka ini syirkul asghar, syirik kecil. Alasannya menjadikan sebab yang bukan sebab. Tetapi bisa berubah hukum syirik kecil bisa menjadi syirik besar loh. Kalau seandainya yang memakainya meyakini bahwa dengan benang ini, dengan kalung ini, dengan gelang ini penyakit saya hilang dan tidak menyandarkan kepada Allah. Oh, itu sudah syirik besar. Gak ada cerita itu. Karena dia menyandarkan semuanya kepada benda-benda itu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya sesuatu yang sifatnya dikalungkan, contoh kacamata Bu, kacamata kan dikalungkan juga ya di mata kita, dan juga bisa nyembuhkan gitu ya, bisa ngurangi, ada manfaatnya. Kenapa tidak disebut jimat kacamata itu? Kacamata tidak bisa dianggap jimat. Kenapa? Karena manfaatnya jelas. Berdasarkan penelitian orang-orang optik itu kan jelas tuh, kacamata itu kita manfaatnya ada. Yang tadinya buram jadi jelas, yang tadinya rabun jadi sedikit jelas kan. Tetapi jimat-jimat ini kan manfaatnya hayal Bu. Manfaatnya kan masih menghayal dia. Kalau jimat ini bisa menyembuhkan, kalung ini bisa menyembuhkan, ini masih hayalan dia. Jadi beda manfaat hayalan dengan manfaat hakiki, beda. Kalau manfaat hakiki bukan jimat. Ya, seperti kacamata gitu ya, memang manfaatnya jelas gitu ya. Atau minum bodrek sembuh sakit kepala, jelas manfaatnya. Lah ini kok makin pakai gelang nanti hilang penyakitnya katanya. Ini kan hayalan Bu. Hayalan yang dihayal-hayalkan syaitan kepada akalnya. Jadi ini tetapi kalau hanya sekedar untuk gaya-gayaan saja ya nggak apa-apa. Ya, Ibu nggak punya anting, kasih anting benang warna kuning gitu kan. Itu kok ada antingnya, gaya saja Ustadz, nggak apa-apa kalau gaya-gayaan. Ya, karena kan dia nggak meyakini apa saja, dia ingin buat tren mode 2022 kan ya. Jadi belum 2022 pun udah ada buat dia. Jadi ini ayat yang pertama. Makanya diakhiri dalam ayat ini, kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah
maka orang-orang yang bertawakal menyandarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dalil yang pertama. Kemudian hadis dari Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu an, beliau adalah Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai. Bapak beliau juga seorang sahabat. Beliau masuk Islam pada waktu perang Khaybar dan wafat di Basrah pada tahun 52 Hijrah. Nah, Imran bin Husain ini menuturkan bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang memakai halqah, maksudnya gelang ataupun kalung yang sifatnya benda-benda melingkar yang dikenakan di badan, entah bisa di leher, kalung, atau mungkin gelang di tangan gitu ya, dari kuningan. Kemudian beliau bersabda, nanya sama orang yang pakai gelang itu, mahadi, apa ini? Katanya kan. Qala, maka yang memakai gelang itu mengatakan, minal wahina. Ini manfaatnya Rasul sebagai penangkal supaya tidak sakit, katanya. Maka Nabi SAW langsung emosi, marah dan mengatakan, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan barang itu, campakkan barang itu, lemparkan barang itu. Barang itu hanya akan menambah kepadamu kelemahan. Kemudian Rasul mengatakan, fa imitta fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Fulan, kalau engkau mati sementara gelang kalung itu masih melilit di badanmu, ma aflahta abada, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Perhatikan hadis ini. Jadi ceritanya begini. Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki ini di badannya ada jimat berupa kalung atau berupa gelang dari kuningan, min sufrin. Jadi Rasul tanya, sini kamu. Itu ada apa di badanmu tuh? Di tanganmu, di lehermu itu ada apa tuh? Maka orang mengatakan kalung Rasul, gelang. Maka Rasul mengatakan, untuk apa itu? Kok kamu pakai gelang kalung itu? Dia mengatakan, minal wahina, supaya penyakit di badanku hilang gara-gara gelang ini. Maka Rasul mengatakan, sebaiknya kau cabut gelang itu, kau cabut tuh kalung itu, karena tidak menambah kecuali kelemahan. Kalimat tidak menambah kecuali kelemahan, maknanya di sini hatinya, bukan badannya. Ya, bukan badannya. Kemudian Nabi akan menambah penyakit dalam badannya yang umpamanya dia punya penyakit mencret gitu ya. Kemudian pakai gelang biar tidak mencret, kata Rasul, umpamanya jangan kau pakai terus, karena itu akan menambah kelemahan. Bukan berarti makin mencret gitu, bukan. Maksudnya di sini hatinya makin lemah. Makin lemah kepada Allah Azza wa Jalla, tawakalnya hilang, itu maksudnya. Karena gelang-gelang itu tidak menambah kecuali kelemahan hatimu untuk mentauhidkan Allah. Kok jadi lemah? Kenapa? Karena hatinya disandarkan kepada gelang tadi. Orang kalau gandrung dengan jimat, Bu, hatinya terkait dengan jimat terus, terlilit dengan jimat. Susah meninggalkan jimat itu. Contoh begini nih, ada orang yang menggantungkan jimat di kendaraan. Gunanya supaya kendaraannya tidak ditabrak atau tidak nabrak. Akhirnya lupalah jimat itu tak kebawa di rumah. Baru keluar dari gang, rupanya disenggol motor. Apa katanya? Tuh kan gara-gara jimat tak dibawa. Kan gitu-gitu ya. Jadi hatinya terkait tuh. Lemahnya kita kepada Allah hilang. Jadi tawakalnya kita kepada Allah itu melemah. Karena akhirnya dia menyandarkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat bahaya. Ya, makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la taziduka illa wahnan. Jimat itu tidak menambah kecuali kelemahan hatimu untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hatimu akan terus terkait dengan jimat itu. Kemudian Rasul mengancam, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kau mati, gelang itu masih ada di tanganmu, kalung itu masih ada di lehermu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalimat tidak beruntung selama-lamanya ada dua makna. Kalau ketika dia memakai jimat itu,
memang diyakini jimat itu yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, memang dia tidak akan beruntung selama-lamanya di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena ini kesyirikan dan kekufuran. Dia masuk neraka dikekalkan di dalamnya, nggak akan beruntung dunia akhirat tuh kalau dia menyekutukan Allah dengan jimat-jimat itu. Tapi kalau seandainya maksudnya sahabat ini menjadikan sebab saja, dia yakin yang menyembuhkan Allah, dia yakin yang mengangkat bala Allah, tapi sebab kalung inilah maka supaya cepat penyembuhan, maka ini maksudnya maaflah tak abada di sini, berarti keberuntungannya berkurang. Ya, tidak secara mutlak hilang, tapi keberuntungannya berkurang karena hanya jatuh kepada syirik kecil saja. Dan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengekalkan dari neraka. Yang mengeluarkan dari Islam itu syirkul akbar, dan yang mengekalkan orang ke neraka itu syirik akbar. Maka di sini kita tahu bahwa mana ketika orang memakai jimat itu jadikan sebab, mana ketika memakai jimat itu dia yakin jimat itu yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Berarti syirik kecil dengan syirkul akbar itu beda tipis. Ya, beti aja lah, itu beda tipis saja itu. Ya, cuman bedanya kan masalah sebab saja. Tapi umumnya orang pakai jimat itu syirik besar, Bu, umumnya. Jarang yang syirik kecil itu umumnya. Yang menjadikan sebab itu awalnya aja sebab keyakinannya kepada jimat itu, ujung-ujungnya gitu ya. Awalnya iya dijadikan sebab saja, tapi ujung-ujungnya kalau memang betul-betul kemudian istidraj, betul-betul jimat itu mendatangkan hoki, oh langsung dia mengatakan, oh jimat inilah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, itu syirik besar. Ya kan, kalau sekarang kan jimat macam-macam, Bu. Ya, jimat itu bukan hanya berupa kalung, tangkal, atau kertas yang ada tulisan a baba tata sasa itu ya, Bu ya. Nah, sekarang macam-macam jimat itu. Toke jadi jimat, Bu. Sampai ada itu, saya pernah punya kawan itu orang kaya, koleksinya Bu, toke, toke itu rupanya harganya bukan 10 juta, ratusan juta toke itu. Jadi ada itu peguyuban toke rupanya. Jadi saya tanya, ngapain lah kok sampai ngerawat toke? Dia bilang apa? Ini toke ini Ustadz, kalau jenisnya toke anu, panjangnya sekian senti, warnanya anu, ini bawa hoki katanya. La haula wala quwata illa billah. Toke ya toke lah kan itu ya. Oh banyak orang kayak nggak punya toke kok. Kalau maksudnya toke bangunan ya lah. Mana tokenya? Mungkin lah ya. Tapi kalau toke cicak itu mana ada bisa. Ya. Aneh pula ngerawat toke. Padahal dalam Islam itu toke itu bahasa Arabnya wazag. Wazag itu disunahkan dibunuh, Bu. Ya. Disunahkan dibunuh, dirawat pula sama dia. Kan dia menyelisih Islam namanya. Taib. Macam-macam ya, ikan lohan dulu ya. Kita ingat tuh yang nong-nongnya makin besar katanya, hokinya makin besar. Apalagi banyak ya. Ya, jadi banyak kemudian jimat-jimat ini hari ini macam-macam tuh. Kadang-kadang ibu-ibu yang suka tanaman-tanaman tuh kan, ada tanaman tertentu itu yang katanya bawa hoki. Kayak dulu sibuk-sibuk beli apa tuh, tanaman janda bolong tuh ya. Katanya bawa hoki katanya. Yang nggak bolong nggak bawa hoki katanya. Jadi apa ini? Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Taib, ya tanaman-tanaman lah untuk hiasan. Ngapain diyakini bawa hoki tidak bawa hoki ya? Taib. Kemudian dulu macam-macam. Makanya orang-orang jahiliyah tuh, Bu, kalau kita bercerita orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu, Bu, kalau mereka mau safar, mau dagang nih umpamanya ke Yaman atau ke Syam itu, maka kebiasaan mereka itu menerbangkan burung, Bu. Jadi jimatnya itu ada di burung tuh. Jadi kalau jimatnya terbang ke arah kiri, tidak ke arah kanan, oh ini ndak hoki nih. Mereka nggak akan jualan tuh. Kalau diterbangkan ke arah kanan, oh berangkat mereka. Atau kalau seandainya burungnya kok terbang ke arah Yaman, berangkat walaupun ke Syam. Tapi kalau burungnya diterbangkan, ngarah ke Syam, ndak mau berangkat walaupun ke Yaman. Kenapa? Karena Syam itu menurut mereka syukmun. Syukmun itu artinya sial gitu ya. Gak mau mereka. Nah, sampai seperti itu mereka jadikan burung itu jimat tuh. Mereka sandarkan hoki dan tidak hoki itu kepada seekor burung. Maka jimat ini makin berkembang ya. Taib. Kemudian hadis selanjutnya.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang marfu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wadah, tamimah, jimat yang biasa digantungkan pada seseorang atau pada anak. Adapun wadah itu sesuatu yang diambil dari lautan, mungkin semacam kerang atau mungkin semacam cangkang gonggong gitu ya. Dan bentuknya mirip rumah-rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati penyakit ain di zaman jahiliyah, Bu. Tapi intinya jimat gitu ya. Mau kalung, mau gelang, mau anting, mau benang gitu ya. Mau apa namanya, cangkang kerang, cangkang gonggong, macam-macam lah. Kalau itu diyakini gitu ya, maka keyakinan itu bisa mengarahkan kepada dua hukum. Kalau dia menjadikan sebab yang bukan sebab, berarti syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itu yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, berarti syirik besar. Hati-hati. Ya. Tapi kalau hanya jadikan perhiasan saja nggak apa-apa. Ibu nggak punya kalung, ya kan, ambil cangkang gonggong, taruh benang di leher, kan cantik juga, Bu, kayak orang India. Jadi kalau hanya untuk perhiasan saja tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diyakini, sekarang macam mana di masyarakat itu kan ada tuh gelang-gelang tertentu dari besi, Bu. Ya, dari besi. Kadang-kadang diiklankan di TV gitu ya. Dia kalau apa namanya, pakai gelang besi tersebut bisa menghilangkan penyakit asam urat, darah tinggi, kolesterol dan yang lainnya. Kalau memang gelang yang dimaksud iklan-iklan itu memang ada penelitian. Ada penelitian dari pakar-pakar, sudah diteliti di lab gitu ya. Memang terkandung zat-zat yang mungkin bisa melancarkan darah gitu ya. Sehingga dengan lancarnya darah akan mengurangi penyakit stroke dan yang lainnya. Nggak masalah, pakai. Ya, kalau seandainya memang ada penelitian itu. Tapi kalau tidak ada penelitian gitu ya, main pakai aja besi gitu ya, dikalungkan atau digelangkan atau ditaruh di gelang kaki, main pakai saja gitu, kemudian diyakini mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Ini yang jadi masalah. Ngapain berat-berat bawa kalung nggak nyembuhkan kan itu ya. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah masalah keyakinan hati. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi melihat seseorang memakai benang untuk mengobati sakit panas. Beliau lantas memutuskan benang tersebut seraya membaca firman Allah Azza wa Jal, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, Bu, kembali kepada masalah jimat. Kita tahu bahwa jimat-jimat ini bahaya. Maka kalau ada orang yang masih punya jimat, pulang, Bu, bakar. Bagaimana kalau jimat-jimat itu berupa zikir-zikir atau berupa ayat-ayat Quran? Kan? Ini kan jelas nih. Kalau ini kan jelas, kalau cangkang kerang atau cangkang gonggong atau apa namanya, bumbu-bumbu dapur gitu ya, seperti bawang merah, bawang putih dikalungkan, itu sudah jelas ijma para ulama haram, tidak boleh. Tetapi masalahnya ini jimatnya zikir-zikir pula tuh ya. Ada zikir-zikir digantung-gantungkan di rumah, atau ayat-ayat seperti ayat kursi gitu ya, ditaruh di atas pintu. Supaya apa ini? Gini Ustadz, supaya bisa ngusir sial ya. Banyak jin di rumah saya nih, makanya saya tempel zikir-zikir banyak-banyak di sini biar jinnya hilang sehingga tidak sial lagi. Maka ulama mengatakan kalau Al-Quran jadi khilaf,
Quran jadi khilaf. Tetapi para ulama mengatakan tetap yang kuat tidak boleh. Karena Quran itu bukan untuk itu, bukan untuk digantungkan. Quran itu untuk dibaca, walaupun ruqyah tetap dibaca kepada orang yang kesurupan itu, bukan digantung. Betapa banyak kemudian rumah-rumah itu diletakkan ayat kursi di dapur, di depan ruang tamu, di ruang makan gitu ya. Tetap aja banyak setannya kan itu. Jadi itu enggak ngaruh, karena setan itu enggak takut dengan ayat kursi yang digantung. Setan itu akan ngacir dari rumah kalau dibacakan Al-Quran, bukan digantung. Apalagi hanya zikir-zikir yang tidak jelas gitu ya. Karena itu bagian daripada tangkal yang diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar perhiasan saja, ibu taruh ayat kursi di rumah, tapi ayat kursinya yang jelas bisa dibaca, Bu. Jangan pula ayat kursi yang meringkal-meringkal nggak kebaca. Kan ada tuh kaligrafi itu yang meringkal ke sana sini, bingung tuh. Apa bacanya kok kayak gini gitu ya. Yang jelas ya hanya biar supaya identitas, kalau ada ayat kursi, oh ini berarti yang punya rumah muslim gitu ya. Ya itu mungkin nggak apa-apa, walaupun sebaiknya kan ayat kursi dibaca, maksudnya digantungkan biar dibaca ya, bukan yang sekedar digantungkan saja, biar hafal lah, kalau lupa tengok lagi dinding, dihafal lagi. Nah, karena nggak ada masalah kalau begitu. Tapi kalau diyakini, ya itu masalah. Kalau diyakini, ya ulama saja nanti ada pembahasan masalah ini, tetapi yang jelas bahwa orang-orang yang memakai tangkal, jimat dan yang semacamnya ini bisa terjerumus kepada syirkul asghar atau syirkul akbar. Kapan syirik asghar? Kalau jadikan sebab yang bukan sebab. Kapan syirik besar? Kalau dia yakini benda itu yang mendatangkan manfaat dan madarat. Wallahu a'lam. Ini bab yang nomor 7. Taib, kita buat tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukum palasi, Ustaz? Apakah itu syirik? Apa itu? Itu untuk anak-anak itulah yang tadi. Apa itu Bu, palasi itu Bu? Orang Padang ya itu ya? Talasi, Ustaz. Palasi. Talasi apa palasi atau terasi atau apa? Tangkal ya. Ya hukum tangkal tadi sudah dijelaskan. Ibu gini Bu ya. Dalam dunia pengobatan tadi saya katakan bahwa obat itu adalah sebab. Ya, obat itu sebab. Dan sebab ini ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, sebab itu bentuknya syar'i dan qadari. Apa syar'i, apa qadari? Syar'i ini maksudnya jelas, benda itu menyembuhkan berdasarkan Quran Sunnah seperti Quran ataupun Zam-Zam ataupun habatus sauda, kan ada dalilnya tuh sebagai penyembuh. Ya, nggak usah diragukan lagi, makan aja habatus sauda, minyak zaitun, tamar dan yang semacamnya. Ataupun qadari. Qadari itulah penelitian. Sekarang tangkal itu sudah diteliti belum? Ya, umpamanya benang, sudah diteliti belum benang itu? Atau akar, sudah diteliti belum akarnya? Atau kayu, sudah diteliti belum kayunya? Kalau tidak ada penelitian, ya, tidak ada penelitian, seperti umpamanya ada orang nulis kertas, di situ macam-macam
isim, hizib, begitu kan? Ada tulisan-tulisan Quran. Sudah diteliti belum tuh? Diteliti belum bahwa itu mendatangkan manfaat atau mencegah madarat? Kalau belum diteliti, tiba-tiba kemudian muncul istilah bisa menghilangkan madarat dan mengambil manfaat dan mencegah madarat, itu namanya hayalan tuh. Manfaat hayalan, masih menghayal itu. Ya, masih menghayal, sehingga itu sebab tidak masuk pada syar'i, tidak masuk dalam qadari, berarti hayalan. Kalau hayalan ngapain? Menghayal dia bahwa itu menyembuhkan. Kan itu ya. Jadi jangan menghayal, yang jelas-jelas saja lah. Yang jelas-jelas syar'inya, kalau sudah jelas syar'i tidak perlu diteliti lagi. Kayak habatus sauda ya jelas lah, nggak usah diteliti. Nabi yang ngomong gitu ya. Tapi kalau selain yang syar'i itu diteliti dulu. Kalau memang ahli farmasi, ahli kedokteran mengatakan ini penyembuh, nggak apa-apa. Itu saja belum pasti, kadang menyembuhkan, kadang tidak. Apalagi yang menghayal. Seperti orang pakai tanggal-tanggal itu kan menghayal tuh. Seperti tadi saya contohkan, bayi dikasih benang kuning gitu ya. Untuk apa kan itu? Benang kuning itu. Kalau seandainya hanya untuk hiasan saja tidak apa-apa. Tapi kalau diyakini bahwa itu mendatangkan manfaat mencegah madarat, ini masalah jadinya. Bisa masuk pada syirkul akbar atau syirkul asghar, tergantung keyakinannya. Mau falasi lah, mau walasi, mau apalah kan. Saya tak paham lah itu. Tapi kalau itu tujuannya tangkal, maka dilihat pada sebab. Sebab syar'i dan qadari saja, Bu, itu tidak boleh kita meyakini benda itu yang menyembuhkan. Seperti jelas-jelas tuh Quran itu obat. Tidak boleh kita meyakini Quran yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan lewat Quran. Allah yang menyembuhkan lewat habatus sauda. Allah yang menyembuhkan lewat madu, lewat air zam-zam. Itu yang jelas-jelas syar'i dan qadari. Ya. Kemudian juga tidak cukup sampai di situ, kita harus yakin bahwa semua di atas takdir Allah. Tidak semua obat yang syar'i qadari itu berjalan begitu saja, tidak, semua takdir. Kalau Allah maulah sembuhkan, kalau Allah enggak ya enggak mungkin sembuhkan. Jangan disalahkan obatnya. Katanya habatus sauda bisa menyembuhkan, kok aku udah habis 2 truk itu diminum habatus sauda, kok enggak hilang-hilang penyakitnya. Lah ini takdir gini itu. Jangan disalahkan habatus saudanya. Makanya mengambil sebab itu harus paham 3 perkara tadi. Nah, cuman kan kita seorang muslim tidak boleh hanya berdoa, harus mengambil sebab. Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Ya akan sembuh kalau nggak diobati penyakitnya. Ya tetap mengambil sebab, tapi sebab yang syar'i atau sebab yang qadari tadi. Ya, wallahu a'lam. 2 lagi Ustaz. Iya. Misalkan kita nazar dapat anak perempuan gitu Ustaz. Terus kita nazarnya kalau seandainya kita dapat anak perempuan, kita menyembelih kambing gitu Ustaz. Apakah nazar yang tadi kita sembelihnya syirik, termasuk menyembelih bukan karena Allah Ustaz? Satu lagi. Satu dulu Bu, saya jawab. Ya. Apakah seseorang yang bernazar kalau punya anak perempuan ingin nyembelih kambing gitu kan? Kambingnya untuk apa? Disedekahkan. Bukan untuk jembatan kan? Disedekahkan. Apakah menyembelihnya itu syirik? Tidak. Nazar itu ada 2 macam Bu. Ada nazar yang tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Ada nazar yang keluar dari orang dermawan. Itu beda tuh nazarnya, orang bakhil dengan orang dermawan tuh. Kalau orang bakhil kayak contohnya ibu tuh, itu bakhil Bu. Kalau anak saya perempuan, saya nyembelih kambing, saya bagilah fakir miskin. Yang keluar laki-laki, nyembelih kambing nggak Bu? Nggak ada kan? Bakhil ibu itu. Nyembelih kambingnya karena ada sesuatu, itu namanya nazar barter namanya. Itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh nazar yang seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi kalau sudah terjadi Bu, maka nazarnya harus bahkan wajib dilaksanakan. Walaupun nazarnya makruh. Kalau saya sembuh, saya akan nyembelih unta. Sembuh, harus nyembelih unta dia. Kalau tidak berdosa. Ya, memang awalnya haram. Ada yang mengatakan makruh karena itu nazar barter. Nazar yang keluar dari orang dermawan, tidak ada istilah-istilah seperti itu. Nantilah kalau saya ada duit, ya Allah bernazar saya beli kambing, saya kasih fakir miskin. Itu nazar orang
Dermawan tuh, dia nggak ada barter-barter dengan Allah tuh. Kalau tadi nadar barter namanya, Bu. Ya. Tetapi kalau ibu ingin keluar dari bakhil, ya tetap dilaksanakan, ya Allah, kalau anak saya perempuan saya akan sembelih kambing sebagai rasa syukur. Yang keluar laki-laki tetap nyembelih, nah itu nggak bakhil, ya kan? Tapi kalau kemudian dia menyembelih, kemudian dikarenakan nadarnya tercapai gitu ya, kalau tidak tercapai dan nyembelih, kata Rasul, nadar seperti la tustakhraju illa min bakhil, tidak keluar kecuali dari lisan orang bakhil, katanya Rasul. Adapun sembelihannya ya tidak syirik, itu namanya sembelihan nazar, tidak ada masalah. Kecuali, makanya saya tanya tadi, kecuali ada penerusnya, saya akan nyembelih kambing dan saya berikan untuk jembatan. Nah, itu berarti syirik itu. Ngapain jembatan dikorbani kambing gitu ya? Kalau untuk dibagikan fakir miskin kan sedekah, Bu. Jadi melaksanakan nadarnya wajib, tetapi nadarnya itu yang makruh karena ada barternya. Ya, wallahu alam. Yang ketiga, Bu, ini masalah obat lagi, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan hukumnya meyakini, misalkan suami itu dia meyakini obat kuat itu membantu dia supaya kuat, Ustaz? Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? ya sekarang itu obat hayalan atau obat betulan. Ya Ada kan? yang diminum, Ustaz, misalkan. Maksudnya begini loh, umpamanya nih ada obat kuat laki-laki, ya mungkin jamu tongkat Ali itu apa ya? Kalau tongkat Umar kan jarang tuh, biasanya merek itu mesti tongkat Ali. Diminum dia, kemudian dia sangat bersugesti bahwa jamu itu memang kuat. Kalau memang ada penelitian, memang terbukti minum jamu itu memang kuat gitu ya, maka tidak syirik. Ya. Tapi kalau hayalan nih, ngayal aja dia, ya, dia minum jamu supaya kuat, ngayal, nggak ada penelitian apa-apa, main minum saja. Umpamanya kata orang makan buntut cicak itu bisa kuat, umpamanya kan. Umpamanya kata orang, ya, akhirnya ditangkaplah cicak, diambil buntutnya, dimakan sama dia, ya, kok nggak kuat-kuat gitu kan? Ya namanya nggak ada penelitian itu untuk obat kuat, ngapain pula makan buntut cicak kan gitu. Jadi di sini lihat fungsinya. Kalau sudah diteliti secara qadari, memang dia itu mengandung apa stamina, imun atau untuk strong atau apalah ya, ya memang nggak apa-apa diminum. Dan ibu merasakan gitu ya. Tetapi kalau nggak ada khasiatnya ngapain juga? Yang jelas-jelas memang untuk khasiat itu saja belum tentu kuat, Bu. Yang jelas-jelas secara qadari, penelitian memang jamu ini bisa untuk nambah stamina. Setelah diminum kok makin loyo gitu ya. Nah, berarti kan secara takdir belum terjadi. Tetapi tidak syirik karena dia sudah ada usaha sebab mencari sebab gitu ya. Kalau pamannya kemudian sesuatu yang tidak ada sebab kemudian dijadikan sebab, pamannya obat kuat seperti tadi, pamannya kata orang kalau ingin kuat itu pakai gelang, itu kan nggak ada hubungan gelang dengan ini. Nah, itu namanya pakai tangkal namanya ya. Jadi intinya bahwa itu bisa jatuh kepada syirik kalau seandainya menjadikan sebab yang bukan sebab. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Sudah dibagi aja. Taib, kalau nggak ada kita tutup. Sebelum saya tutup ada sedikit